mengenal, sudah familiar terkait dengan internal audit. Kita tahu ya, internal audit itu terbagi menjadi ada berapa kira-kira selain audit internal? Dibuka saja Mas itunya soundnya. Audit internal kira-kira audit itu ada berapa jenis nih kira-kira Baraya? Internal dan eksternal, Pak. Ada audit internal, ya, ada audit eksternal. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi audit itu sebenarnya ada 3. Jadi audit pihak pertama, audit pihak kedua, dan audit pihak ketiga. Nanti kita bahas. Nah, tapi kita hari ini selama 2 jam, insya Allah kita akan coba sekilas terkait dengan implementasi program audit internal QHSE di tempat kerja. Bismillah. Nah, ice breaking dulu ya. Karena kita lagi demam bola nih, Copa Amerika dengan Euro, kira-kira nih Baraya lebih seru mana? Audit internal dengan audit eksternal. Silahkan di kolom chat atau kalau ada yang mau sumbang saran, saya persilahkan dua partisipan untuk menyampaikan pendapatnya. Mangga, silahkan dibuka ya, saja. Lebih seru mana nih? Audit internal dengan audit eksternal. Mangga. Silakan Bapak Ibu langsung open mic aja. Atau langsung di chat room boleh. Ya Pak. Ayo. Lebih seru. Silakan Pak Sigit. Monggo Pak. Kalau menurut saya lebih seru audit internal Pak. Seru ya Pak ya? Sangat seru Pak. Nah, kenapa Pak kira-kira Pak lebih seru audit internal Pak? Jadi gini, kita akan memeriksa teman kita sendiri, semuanya juga setiap hari bisa ketemu, terutama untuk SN ya. Ini beban mental kita memang ditantang untuk ya rasa nggak enak, rasa sungkan, rasa macam-macam itulah yang kita hadapi Pak. Jadi kalau eksternal mungkin pas selesai meriksa, ya sudah selesai begitu Pak. Mungkin itu Pak, dari saya, pendapat saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya, ada lagi yang lain, Pak Sigit memilih lebih seru audit internal. Nah, yang lain ada satu lagi? Mas Denny gimana? Mas Denny pernah diaudit belum? Kebetulan Mas Denny hari ini nggak join Pak, lagi ada. Halo, ya halo Kang Mas Ridwan pernah diaudit belum? Nah, Mas Denny ada. Mas Ridwan, nah itu ada. Lebih seruan audit internal Kang Ben. Lebih seru audit internal ya. Karena teman sendiri sudah pada kenal kan gitu ya. Biasanya kalau lebih dekat, lebih kenal kan lebih terbuka. Iya. Terus ini Kang, seringkali dikira-kira nyari kesalahan gitu Kang. Nah, itu dia. Ya, ibarat main bola Bapak Ibu, jadi audit internal itu lebih seru sebenarnya ketimbang audit eksternal. Kenapa? Karena audit internal itu dilakukan oleh kita, dari kita, untuk kita. Nah, itu. Kalau audit eksternal, oleh mereka, dari kita, untuk kita. Tapi kira-kira, audit internal dengan audit eksternal lebih efektif mana hasilnya? Audit internal dengan audit eksternal, kira-kira nih. Monggo Pak Sigit. Efektif dampaknya apa efektif apa ini Pak? Betul. Ya efektif dampaknya Pak, diturutin dampaknya, hasil auditnya diturutin. Kalau yang selama ini yang diturutin mana Pak hasil temuannya Pak? Dituruti eksternal Pak biasanya Pak. Karena internal ini kadang ya, agak diperlambat gitu kan. Maklum lah Pak.
kalau sama BPK paradoks kita biasanya itu ya takut begitu, sekali. Pak. Ya, Kalau lebih seru audit internal, tapi bobot diterima dan di follow up-nya itu lebih berbobot dan lebih di follow up audit eksternal. Kan ini paradoks, Pak ya. betul Pak. Harusnya yang lebih antusias itu kan lebih diikutin. Ya kan harusnya begitu. Tapi di kita itu audit internal hasilnya ini kita jujur-jujuran saja, ini fakta nih Pak ya. Jadi ini kita bukan ngomong seharusnya, tapi faktanya adalah hasil audit internal itu biasanya lebih lama direspon, lebih lama ditindaklanjuti, dan kadang-kadang kesannya itu, biarinlah nanti juga di close gitu kan. Tetapi kalau audit internal, karena yang ngomongnya pihak eksternal mungkin, atau yang kedua karena sudah bayar segala macam, omongannya malah lebih dilihat, didengar, dan cepat-cepat direspon. Biasanya begitu. Jadi paradoks ini Pak, baik di internal audit maupun di kehidupan di aspek-aspek yang lain. Jadi kadang-kadang di hidup itu kita begini Pak, kadang ya, kita lebih nurut sama orang yang kita bayar. Jadi ya paradoks. Padahal audit internal itu lebih detail biasanya. Karena nanti kita akan bahas kenapa lebih detail. Yang kedua, itu kan sesama teman. Jadi lebih paham nih apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Harusnya itu lebih mengemuka. Tapi biasanya di audit internal itu level pukulannya itu, hentakannya itu memang lebih rendah dibandingkan dengan audit eksternal, karena itu tidak berpengaruh terhadap status sertifikat yang sudah dicapai atau yang sudah didapat oleh suatu organisasi. Itu saja. Kita lanjut Pak ya. Nah, ini referensi kenapa harus ada audit internal. Ini kalau di OSAS, kalau di 45001, kemudian ISO 14001, kemudian ISO 9001 dan SMK 3 ini sebagai referensi. Jadi kalau ditanya referensinya atau dasar hukum atau dalilnya ya ini. Jadi ada beberapa yang full klausul, kemudian ada yang beberapa juga tidak full klausul. Nah, ini definisi kita nggak usah hafal secara textbook, Bapak Ibu. Jadi audit itu proses sistematis, independen. Nah, itu bedanya dengan inspeksi, kan kita secara umum kita gambarkan kalau inspeksi itu tak berjadwal, misalkan ya, tidak sistematis gitu. Jadi kapan mau ya silakan inspeksi. Tapi kalau audit itu terprogram, ada jadwalnya, semua orang tahu. Tapi kalau inspeksi boleh dia tanpa mengabari, datang langsung lihat, objeknya juga beda. Referensi terhadap internal audit atau audit secara umum adalah secara ISO itu ada di ISO 19011 Bapak Ibu. Jadi ini adalah standar yang kita pegang untuk pelaksanaan audit, baik internal audit maupun audit secara umum. Versi pertama itu 2002, dan versi yang terakhir itu ada di 2018. Kemudian referensi kedua, karena kita ada SMK 3 Permenaker, jadi ini ada referensi kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi audit internal juga merefer ke PP ini dengan turunan-turunannya. Jadi ada dua lah yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah ISO 19011 ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 ditambah aturan-aturan turunannya itu Permenaker terkait dengan sistem evaluasi SMK 3 PP 50. Jadi ada dua. Jadi dasar hukumnya itu atau dalilnya itu ada dua. Kemudian, nah ini istilah-istilah Baraya ya. Jadi
Kalau yang belum familiar silahkan dibaca, kemudian nanti kalau memang ketemu dengan beberapa auditor atau beberapa auditi, nah audit gabungan itu apa, audit bersama itu apa, program audit yang mau kita bahas itu apa, lingkup audit itu apa, biasanya disebut scope ya, lingkup itu scope, kemudian rencana audit, kriteria audit, nah kemudian bukti audit. Nah, kriteria audit biasanya begini. Persyaratan yang misalkan ya beberapa klausul yang ada di dalam ISO. Jadi misalkan terkait dengan HIRA. Nah, di HIRA itu refernya ke klausul berapa di ISO. Nah, itu disebutkan, itu kriteria audit. Bukti audit adalah catatan pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit. Jadi kalau kriteria auditnya terkait dengan HIRA, bukti auditnya juga harus relevan dengan HIRA. Jadi tidak boleh melenceng, tidak boleh bias. Jadi bukti audit harus sesuai dengan kriteria audit. Bukti objektif, nah bukti objektif data yang mendukung atau keberadaan atau kebenaran suatu bukti objektif. Jadi bukti objektifnya itu harus didukung dengan misalkan tiga media, satu bukti catatan atau rekaman, kedua dokumen, yang ketiga boleh foto, boleh dengan rekaman video, boleh Pak. Hasil wawancara bagaimana Pak Beni? Itu boleh. Boleh dituangkan dalam bentuk rekaman, dalam bentuk catatan. Yang penting di situ relevansi dengan kriteria auditnya apa. Kemudian temuan audit, ingat, temuan itu tidak hanya melulu terkait dengan ketidaksesuaian, tapi kesesuaian. Ingat, audit ini kita mencari kesesuaian ya, Baraya semua. Jadi menitik beratkan kepada kesesuaian. Walaupun biasanya yang dikemukakan adalah ketidaksesuaian. Nah, ini paradoks juga, Pak. Jadi di kita itu tujuan audit itu kan mencari seberapa efektif sistem manajemen yang sudah diterapkan, seberapa banyak kesesuaian, tetapi banyak auditor-auditor atau audit-audit yang mengemukakan ketidaksesuaian. Ini paradoks juga, tetapi yang nggak masalah. Kan untuk menyatakan kesesuaian bisa dicari dengan banyaknya ketidaksesuaian. Jadi kalau dari 100 kriteria, kalau 80 sesuai, berarti sisanya boleh jadi belum sesuai. Jadi kalau kita ngomongin yang tidak sesuainya 20, berarti otomatis yang 80-nya sudah sesuai. Nah, tinggal kita kemukakan saja apa yang tidak sesuai berdasarkan kriteria temuan audit. Nah, itu disepakati dulu sebelum audit dilaksanakan. Jadi nanti jangan sampai temuan audit itu di luar dari kesepakatan auditor dengan auditi. Jadi begini Bapak Ibu Baraya semua, dalam audit bahwa nanti yang akan menjadi temuan adalah 3 misalkan. 1, kesesuaian, itu aspek positif. Yang kedua adalah ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian boleh jadi ketidaksesuaian mayor dan ketidaksesuaian minor, ditambah observasi. Kalau observasi itu berarti belum menjadi ketidaksesuaian, tetapi berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Ingat, observasi itu tidak ke mayor, tidak ke minor, tetapi itu potensi untuk menjadi minor, begitu. Ya, lanjut. Klien audit, pihak yang diaudit atau auditi, tim audit atau auditor, pakar teknis. Boleh nggak pakar teknis ikut ngaudit Bapak Ibu? Boleh, tapi dia bukan auditor. Dia bisa sebagai observer. Observer itu dalam bahasa umum calon auditor yang diminta untuk hadir atau mereka meminta untuk hadir untuk mengamati jalannya proses audit, untuk memperkaya atau untuk memenuhi kualifikasi jam terbang. Jadi biasanya untuk menjadi seorang auditor, biasanya calon auditor ikut magang, tanda kutip. Nah, magangnya itu disebut sebagai observer. Boleh jadi dia nanti sebagai akan lanjut ke auditor atau dia sebagai pakar teknis. Pakar teknis boleh dihadirkan enggak ketika audit? Boleh. Kapan itu? Boleh jadi selama proses audit, tapi tidak
menjadi pertimbangan temuan audit, tetapi dia akan memberikan nuansa pertimbangan biasanya aspek teknis dan legal. Masalah temuannya mayor, minor, observasi atau lain sebagainya itu tetap hak prerogatif atau kewenangan si auditor, bukan pakar teknis. Non-conformity. Nah, non-conformity ya, tidak memenuhi satu persyaratan. Persyaratan itu adalah sesuatu yang diminta oleh standar atau regulasi, gitu ya. Proses audit internal ISO segala macam ini mungkin Baraya sudah paham. Silakan dibaca saja nanti, literasinya diperkaya terkait dengan beberapa istilah yang sering kita temukan dalam audit baik eksternal maupun internal. Nah, ini dia. Kita akan ngomongin terkait dengan tipe audit. Kalau di tempat kerja Baraya, kita anggap sebagai organisasi. Organisasi mengaudit dirinya sendiri itu namanya audit pihak pertama. Termasuk di dalamnya adalah internal audit yang mau kita bahas ini. Kemudian ada juga audit pihak kedua. Audit pihak kedua itu pelanggan atau customer kita datang ke tempat kita, memeriksa, mengaudit, mengakses, memeriksa kesesuaian apa yang diminta dengan apa yang diberikan. Itu. Ada juga pemasok atau vendor. Boleh jadi mereka juga datang ke tempat kita mengaudit, memeriksa kesesuaian perjanjian. Diaudit tuh pihak pemasok, pihak vendor itu datang ke tempat kita, itu mengaudit. Boleh jadi mengaudit terkait dengan biasanya kalau ada barang yang milik pemasok yang disimpan di kita belum lunas. Nah, kemudian ada isu atau masalah terkait di penyimpanan. Biasanya mereka datang ke tempat kita ngaudit. Kira-kira di warehouse-nya kayak apa? Kok bisa barang kita jadinya jelek nih di tempat kamu, bisa ya. Nah, itu masih masuk ke audit pihak kedua. Sedangkan audit pihak ketiga itu dilakukan oleh badan lain, yaitu badan sertifikasi di luar pemasok, di luar pelanggan, dan di luar organisasi. Boleh oleh badan sertifikasi, boleh juga oleh regulator. Ingat ya, regulator. Jadi nanti kalau ada datang audit berasal dari misal KLHK, Gakum datang. Nah itu berarti itu audit pihak ketiga. Biasanya terkait dengan compliance atau ketaatan. Biasanya perusahaan-perusahaan atau tempat kerja yang sudah 2 atau 3 kali diperingatkan karena melanggar atau tidak memenuhi baku mutu, kalau ada kecelakaan kerja yang fatal karena kelalaian, biasanya mereka berada di bawah surveillance atau pengawasan regulator. Nah, ini akan diaudit. Audit pertama, audit kedua, sampai audit ketiga dinyatakan bahwa tempat kerja kita sudah mulai taat. Begitu. Jadi tipe audit ada 3. Audit pihak 1, audit pihak 2, dan audit pihak 3. Internal audit itu masuk kategori tipe audit pihak 1. Nah, kita lanjut ke proses audit, Bapak Ibu. Proses audit itu mengacu ke PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, di situ ada planning, menetapkan program audit. Nah, kita akan bahas tujuan dan cakupan. Jadi nanti Bapak Ibu, Baraya semua, ketika menyusun program audit harus sedikitnya mencantumkan tujuan dan cakupan. Misal ya, internal audit di PT bagaimana nanti bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara standar ISO 9001 dengan implementasi di lapangan. Begitu salah satu contoh tujuan. Cakupan, misalkan program internal audit di PT bagaimana nanti mencakup seluruh operasional kecuali bagian keuangan. Misal cakupannya. Tanggung jawabnya berada di siapa? Misalkan program audit, internal audit di PT bagaimana nanti berada di bawah tanggung jawab General Manager Operation. Dalam hal ini merangkap sebagai MR. Sumber daya yang digunakan adalah ini, misalkan 11 orang tim auditor dengan biaya misalnya 11 juta.
Prosedur mengacu kepada SOP nomor sekian terkait dengan kontrol audit atau terkait dengan internal audit. Silakan. Kemudian kita lanjut ke do. Do-nya apa sih? Nah, satu, penjadwalan terkait auditor atau orangnya, kemudian penetapan tim audit, kemudian pengarahan. Ingat harus ada pengarahan, Baraya ya. Karena yang mau kita audit adalah internal kita. Dan yang mau kita audit tidak hanya dokumen, tetapi implementasi secara detail. Biasanya kalau internal audit itu yang akan direview atau dokumen yang akan dievaluasi adalah SOP, langsung ke SOP beserta turunannya. Jadi tidak secara general manual, enggak. Tapi SOP, misalkan satu SOP yang berlaku untuk perusahaan semua, misalkan terkait SOP risk assessment itu akan ditanyakan atau akan diaudit di semua atau di beberapa tempat di departemen. Sehingga nanti akan ketahuan apakah prosedur identifikasi bahaya dan penilaian resiko di perusahaan itu efektif atau tidak dijalankan. Nah, itu akan lebih spesifik terhadap SOP. Ingat, internal audit biasanya lebih spesifik terhadap SOP dan turunannya. Kemudian pemilihan rekaman. Nah, pemilihan rekaman ini jangan sampai kita mengabaikan. Ingat, internal audit itu juga harus mereview atau mengevaluasi temuan-temuan internal audit yang lalu. Terutama yang masih open. Yang open itu artinya yang belum selesai tindak lanjutnya. Jadi belum di-close. Belum ada kesepakatan antara tim auditor dengan auditi terkait tindak lanjut dari temuan internal audit. Kalau di beberapa perusahaan, tempat kerja, itu biasanya dikasih jangka waktu maksimal 3 bulan setelah closing. Nah, itu nggak masalah Bapak Ibu. Jadi boleh. Jadi setelah closing internal audit, follow up-nya selama 3 bulan. Nggak masalah. Apakah yang harus memfollow up siapa? Ya auditi. Siapa yang harus memonitor? Nah, itu ya tetap auditornya. Walaupun pada internal auditnya itu sudah di-close di beberapa waktu yang lalu, itu nggak masalah. Nah, itu harus diverifikasi kembali ketika internal audit selanjutnya. Kemudian ceknya bagaimana? Pemantauan dan tinjauan program audit. Nah, ini harus dicek secara internal. Jadi nanti pelaksanaan internal audit 2020 itu harus direview. Bagaimana rencananya? Apakah auditinya semua berjalan lancar, auditnya di tempat auditi? Apakah ada kendala? Apakah misal ada kejadian yang patut dicatat di situ yang menyebabkan misalkan manajemen concern misalkan, itu harus dicek Baraya. Juga terkait dengan kompetensi tim auditor, baik secara kualifikasi auditor maupun secara pemahaman prosedur-prosedur yang ada di perusahaan atau di tempat kerja Baraya. Jadi begini, setelah audit selesai, closing audit, nah itu direncanakan kembali harus ada refreshment terhadap semua auditor internal yang ada di perusahaan atau di tempat kerja Baraya. Boleh jadi nanti ada yang udah resign atau ada yang sudah mutasi, rotasi. Ada lagi juga yang mengundurkan diri. Saya sudah mendapatkan tambahan pekerjaan sehingga saya tidak bisa optimal untuk menjadi auditor. Biasanya mereka akan mengajukan dan harus diganti. Nah, itu tolong itu direview. Jadi maksimal sebelum internal audit selanjutnya, tim auditor sudah di refreshment dan ada penyegaran kalau memang auditor-auditor yang lama sudah tidak bisa melakukan tugasnya lagi. Jadi ada evaluasi. Nah, itu termasuk itu. Terus selanjutnya juga terkait dengan scheduling Bapak Ibu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai beberapa lokasi proyek di luar head office-nya atau workshop-nya, mereka mempunyai beberapa site yang harus diaudit. Boleh
diaudit semua atau boleh dilakukan sampel. Khusus untuk SMK 3 itu ada tabelnya. Jadi kalau untuk jumlah site-nya misalkan 4, berarti dia minimal 2 sebagai contoh untuk audit, lokasi audit. Tapi bagi baraya yang mempunyai banyak lokasi, site, depo, segala macam, itu silakan diatur di prosedur kontrol audit atau internal audit untuk menyesuaikan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang disediakan oleh perusahaan. Jadi misalkan ada 120 site, waduh, kalau sekali internal audit itu bisa setengah tahun sendiri itu Pak, Bu, untuk mengaudit. Akhirnya ditetapkan di internal audit, di prosedur internal audit bahwa 10% dari jumlah total site yang ada di perusahaan itu menjadi objek internal audit. Jadi ditetapin aja di prosedur, atau alternatif lain ditetapkan pada program audit tiap tahun yang dilakukan, bahwa pada internal audit kali ini dilakukan pada site-site yang berpotensi tinggi misalkan. Jadi misalnya dari 120 mungkin setelah diakses, di inisial akses ternyata hanya 5. Ya sudah 5 saja yang menjadi site visit audit. Begitu. Jadi silakan itu mengacu pada kebijakan masing-masing perusahaan atau tempat kerja terkait dengan jumlah site yang harus diaudit. Kalau di SMK 3, saya ulangi, itu ada tabelnya. Jadi kalau site-nya ada misalkan beberapa, itu minimal sekian. Hari auditnya juga kalau di SMK 3 itu ada minimalnya baraya. Jadi nggak bisa tuh, Pak, 1 hari saja. Oh, nggak bisa. Tapi kalau untuk internal audit mengacu kepada sistem ISO, itu silahkan diatur. Itu sesuai dengan prosedur dan kebutuhan baraya di tempat kerja. Lanjut, program audit, satu perangkat audit inilah. Ini definisi yang textbook ini Pak, Bu ya. Jadi apa sih program audit? Program audit itu adalah perangkat audit yang direncanakan untuk waktu dan tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu, ini program audit ini kayak panitia 17 Agustusan, tiap mau 17 Agustus dibikin. Nah, ini program audit. Boleh nggak Pak Beni dibikin secara general untuk dibakukan? Jadi nggak usah tiap mau internal audit dibikin, boleh. Tetapi disesuaikan. Boleh jadi nanti Bapak Ibu akan kesulitan menetapkan tim audit. Kalau program auditnya disusun setahun sekali, misalkan sesuai dengan pelaksanaan internal audit, kalau SOP-nya ngomongin internal auditnya setahun sekali, berarti program auditnya dibikin setahun sekali. Tapi kalau internal auditnya secara SOP dibilang 2 kali setahun, berarti program auditnya 2 kali setahun. Jadi begitu. Jadi program audit itu disusun kayak kita mau nyusun 17-an waktunya ya. Jadi ketika mau internal audit ya disusun programnya. Tapi ini jangan SKS. Seminggu mau audit direncanain, program auditnya baru disusun. Kasihan nanti orang keuangan, direktur keuangan mau tanda tangan perjalanan dinas, keluarin uang untuk site visit, site auditor, site audit, itu nanti nggak match ya. Jadi ini program audit ini harus disusun minimal 3 bulan sebelum hari H ya. Jadi kita biasakan program audit itu disusun 3 bulan sebelum pelaksanaan auditnya. Kalau bagus ya lebih bagus itu dimasukkan ke dalam calendar of event perusahaan. Jadi itu lebih enak. Jadi perusahaan ketika mengadakan raker biasanya di bulan September ya, atau Oktober, Desember, Januari lah paling telat, itu biasanya ada kalender tuh yang harus diisi apa event-event yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu masukin aja audit internal, audit eksternal, itu di bulan apa. Nah, dari situ tarik mundur tim internal audit, MR, dan tim ISO itu yang akan kerja menyusun program audit. Program audit ini terdiri setidaknya ya atas 9 item nih. Jadi ada sumber daya, ada tujuan, tanggung jawab, tim auditnya harus ditentukan,
sumber daya audit, pelaksanaan program auditnya kapan, rekaman auditnya juga harus dipelajari dulu yang lalu-lalu, kemudian yang nanti itu juga harus dipelihara, kemudian dan memantau dan meninjau ulang program audit. Contohnya adalah audit internal sistem manajemen mutu tahun berjalan. Ingat, saya udah bilang, program audit ini kayak 17-an. Jadi kalau 17-annya tanggal 17, berarti 17 Mei itu sudah harus disusun program audit dan disosialisasikan, sehingga cukup waktu untuk tim auditor, untuk tim ISO untuk melihat ini ternyata kita harus melakukan penekanan misalkan di APD, misalkan karena kasus kecelakaan karena tidak menggunakan APD tinggi misalkan, sehingga nanti di pengarahan tim audit, lead auditor atau client audit, MR atau manajer QHSE itu ngomong ke tim auditornya, Bapak Ibu auditor, seperti kalian ketahui, tahun ini kita banyak kecelakaan yang menyebabkan hari kerja hilang, RSR-nya tinggi, sehingga kita harus menekankan di situ terkait dengan pemakaian APD, sehingga SOP yang kita akan titik beratkan adalah terkait dengan SOP misalkan penggunaan APD di tempat kerja. Nah, jadi kayak begitu-begitu. Lanjut. Nah, sumber daya untuk program audit itu jangan lupa dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan, misalkan ke bagian akunting, finance, dengan persetujuan atasan kita ya, misalkan kalau QHSE berada di Direktorat Operasional, silakan mengajukan budget dulu kepada Direktur Operasional, kemudian diajukan ke Direktur Keuangan. Jangan sampai ini tidak ada proposal biayanya. Kita selalu bikin cost benefit analysis, selalu bikin RAB. Jadi orang QHS itu terbiasa dengan planningnya termasuk di dalamnya adalah rencana anggaran biaya. Ya. Lanjut. Nah, ini beberapa hal yang harus kita camkan ketika kita menyusun program audit internal. Usahakan internal audit dimasukkan ke dalam calendar of event. Jadi COE-nya harus masuk tuh Pak ya. Kemudian mengacu pada SOP internal audit yang telah ada. Kang Beni kalau belum ada bagaimana? Ya dibikin dulu. Silakan nanti ke admin standar.id untuk coba. Ada nggak contoh SOP internal audit? Nah, silakan minta. Atau nanti kita coba bahas di di WA group atau di Coolgram di Telegram. Silakan. Kemudian ada kontinuitas dari hasil satu internal audit ke internal audit selanjutnya. Jadi jangan terputus Bapak Ibu, terutama bagi temuan-temuan audit yang belum close di internal audit sebelumnya, karena ini akan selalu ditanyakan. Bagaimana Pak Beni terkait dengan internal audit yang lalu? Apakah semua temuan audit sudah ditindaklanjuti? Nah, kita akan jawab, oh sudah Pak. Nah, apa buktinya? Dilihatkan bukti objektifnya bahwa kita sudah close misalkan ya. Yang selanjutnya adalah lebih spesifik ke isu internal. Artinya ini mengacu kepada hal-hal yang dirasa krusial atau sedang tren di internal. Misal yang tadi saya sudah bilang, banyak kecelakaan yang sudah diidentifikasi, diinvestigasi, ternyata penyebabnya adalah orang menyepelekan menggunakan APD. Nah, itu si MR atau manajer QHSE kepada tim auditor akan ngomong, tolong dititik beratkan kepada ini, begitu ya. Kemudian spesifik ke SOP tertentu di perusahaan. Nah, ini juga silahkan diatur di program auditnya Baraya. Jangan, kalau susah klausul-klausul di ISO, silahkan ngacu aja ke SOP tertentu. Misal, di bagian produksi, ke SOP 47 terkait dengan
penerapan APD di tempat kerja misalkan. Nah, itu SOP itu yang akan kita kejar di internal audit di bagian produksi misalkan. Kemudian untuk mutu juga begitu. SOP apa yang terkait dengan bagian produksi? Misal SOP terkait dengan dimensi produk. Nah, itu juga tolong dijadikan sebagai masukan dalam menyusun program. Jadi ketika ada pengarahan tim auditor disampaikan bahwa untuk beberapa bagian misalkan mohon ditekankan pada SOP ini. Kemudian selanjutnya dilakukan di kantor pusat maupun di site atau depo. Tadi sudah kita singgung berapa banyak kantor cabang atau site atau depo yang harus dilakukan internal audit. Boleh semua, boleh. Kalau sumber dayanya mendukung, waktu mendukung, sumber daya mendukung, finansial juga mendukung. Pada saat seperti ini, nah bagaimana Kang Ben? Pada waktu pandemik begini, boleh nggak internal audit dilakukan secara online? Boleh, silakan. Nah, tapi dengan syarat di SOP-nya juga diupdate bahwa terkait dengan situasi pandemik, maka SOP-nya itu harus juga mengakomodir kondisi sekarang. Silakan direvisi Bapak Ibu. Karena kalau nggak direvisi, nanti ada beberapa SOP yang kita langgar. Harusnya tatap muka, mendapatkan bukti objektif secara langsung, ini tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana untuk kunjungan ke site atau depo jika tidak bisa dilakukan? Nah, itu bagaimana? Boleh dengan menggunakan teknik lain. Jadi ada orang yang kita wakilkan, kita beri mandat di sana untuk mewakili kita untuk site di sana. Jadi dengan menggunakan misal kameranya jalan, divideokan, kemudian kita lihat, kita nilai. Begitu. Itu boleh. Saya melakukan di beberapa perusahaan. Jadi pada saat kunjungan lapangan tidak bisa, jadi dengan menggunakan kamera ya divideokan, jadi mereka yang keliling, kita yang menilai dari sini. Pertanyaan-pertanyaan diajukan tetap kepada auditi. Jadi itu hanya metode untuk mendapatkan informasi dan data saja. Kemudian waktu dapat lebih fleksibel Bapak Ibu. Bisa lebih detail mencari kesesuaian maupun ketidaksesuaian. Ingat, prinsip audit itu mencari kesesuaian. Nah, di balik mencari kesesuaian biasanya mendapatkan ketidaksesuaian. Gitu. Jadi prinsip audit itu bukan mencari salah, tetapi justru mencari yang benar, yang sesuai. Tapi kebanyakan ketika kita mencari kesesuaian, disitulah kita juga mendapatkan ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaiannya itu kategorinya bisa dua. Satu mayor, satunya minor. Gitu. Observasi itu bukan ketidaksesuaian, tapi itu potensi. Nah, terkait dengan follow up atau tindak lanjut hasil temuan, silakan mengacu kepada SOP masing-masing tempat kerja Baraya. Kalau di SOP-nya ngomong mayor itu 1 kali 24 jam harus ditindaklanjuti, diturunkan ke minor, berarti harus. Kalau SOP-nya ngomong 3 kali 24 jam, silakan di follow up sesuai dengan SOP. Minor paling lama, misalkan di SOP ngomongnya 3 bulan. Kalau memerlukan sumber daya sampai misalkan 1 juta, ya sudah diikutin aja. Kalau observasi itu sebenarnya itu potensi kalau dibiarkan itu akan menyebabkan NC minor. Jadi dibiarkan akan berpotensi ini sebagai temuan minor gitu loh. Jadi Kang Ben, ini saya kerjanya jadi banyak yang nutupin yang observasi. Nah, itu dilihat SOP-nya. Untuk observasi apakah harus ditindaklanjuti, ditutup pada musim audit kali ini atau sampai musim audit tahun berikutnya. Nah, itu dilihat di SOP-nya. Jadi lihat Baraya,
SOP itu sangat krusial dalam kita menindaklanjuti hasil audit di luar rencana untuk menindaklanjuti hasil temuan audit yang ada nanti di lembar CAR. CAR itu Corrective Action and Preventive Request. Jadi itu boleh berdasarkan CAR atau berdasarkan SOP. Jadi kalau kita berdasarkan SOP, baca SOP-nya apakah ada kriteria untuk tindak lanjut hasil audit, waktunya itu maksimal berapa. Lihat di SOP-nya. Kalau belum, silakan disepakati saja di CAR, nanti di formulir corrective action itu silakan disepakati mau sebulan, 2 bulan, jangan 5 tahun ya, 5 tahun nanti keburu ganti nih itunya bos-bosnya ya. Bisa langsung didiskusikan penyebab dan tindakan perbaikan dari temuan audit. Ini salah satu keuntungan atau benefit internal audit Bapak Ibu. Jadi bisa langsung didiskusikan kenapa ya ini begini. Langsung tuh decide karena kita kan hari-hari ya. Jadi itu bisa langsung didiskusikan. Oh ini bisa nih ini. Nah itu bisa juga hasil temuan audit tidak langsung ditulis, tapi langsung udahlah ini bisa langsung. Kan inti dari audit itu adalah kesesuaian, gimana caranya tidak sesuai menjadi sesuai. Nah kalau memang bisa, bagaimana ini? Biasanya auditor dengan auditnya begini nih, wah ini kalau lu nggak perbaiki, ini jadi temuan mayor nih, gimana? Bisa nggak sore lu perbaiki? Bisa, ya udah sore gue balik lagi ya. Nah itu biasanya begitu Baraya. Sehingga di internal audit itu temuan-temuan yang mengarah ke major itu tidak ada karena langsung bisa ditanggulangi di tempat berdasarkan pendekatan dan hubungan kerja antara auditor dengan auditi. Biasanya udah lalu kerjain deh nanti sore atau besok gua balik lagi ke sini, ini udah beres. Nah biasanya begitu. Itu di audit eksternal nggak bisa begitu. Audit eksternal itu dicatat dulu sampai nanti mau closing, apakah ini sudah close? Nah ini udah di follow up belum? Nah itu yang repot ya. Kalau untuk di internal audit bisa langsung didiskusikan. Jadi nggak usah ditulis tapi dicatat ya. Maksudnya nggak usah ditulis sebagai temuan dulu tapi dicatat. Nanti bisa nggak dilakukan perbaikan nih sebelum gue balik lagi? Bisa Pak. Oh ya udah lanjutkan. Jadi nanti besok atau sorenya ketika kita verifikasi lagi, oh ternyata itu. Tapi dan itu biasanya tidak ditulis, tidak masuk ke temuan karena sudah di close langsung di situ. Lanjut. Nah ini program tahapan audit ini sudah biasa ya bagi orang yang bergelut di dunia ISO nih ya. Jadi dokumen kontrol, tim ISO, QHSE, staff, dokumen ini sudah biasa nih. Jadi perencanaan jenis perusahaan di sini kita ganti dengan jenis atau tipe organisasi ya yang tadi. Ada ininya nggak? Ada perwakilan nggak? Kantor cabang atau site atau project. Ruang lingkup audit. Nah, ruang lingkup audit itu terkait dengan sistem standar. Sistem standar yang mau di audit apa? Boleh nggak, Kang Beni? Auditnya hanya 2 standar aja, walaupun kita sudah 3 ya nggak masalah. Lihat SOP-nya. SOP-nya mengakomodir nggak audit sebagian? Nah, kalau audit sebagian di SOP boleh, ya berarti boleh. Personil ditetapkan, tugas tanggung jawab juga ditetapkan dulu ya di situ. Tim auditor ngapain, dokumen kontrol ngapain, kemudian kalian audit ngapain, jadwal audit juga ditetapkan. Persiapan, ingat pengumpulan informasi, peninjauan dokumen, sama mempersiapkan tool biasanya itu dilakukan biasanya seminggu sebelum hari H, sebelum opening meeting. Jadi setelah membagikan jadwal kepada auditi dan disetujui, para auditor berkewajiban untuk mereview atau membaca dokumen-dokumen yang akan diaudit. Karena kan ini internal audit, jadi SOP-SOP yang sudah diberitahu kepada auditi akan diaudit itu yang akan dibaca atau dipelajari oleh tim audit internal. Misalkan SOP 01 terkait identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Nah, itu semua dipelajari dulu. Oh, di bagian produksi ini.
dan dokumen-dokumen turunannya, misalkan HIRA DC untuk bagian produksi. Nah, biasanya itu si tim auditor, dokumen kontrol sudah menyediakan dokumen-dokumen yang dimaksud di public folder misalkan. Kalau di komputernya sistemnya online itu biasanya kita minta disediakan public folder untuk audit kali ini. Jadi SOP dikumpulin di situ sehingga tiap auditor bisa melihat, oh saya akan ke warehouse berarti SOP yang akan di audit adalah di sini implementasinya. Itu dipelajari dulu. Mempersiapkan tools ingat itu sumber daya yang di lapangan ya, papan berjalan jangan lupa, kemudian kertas kerja jangan lupa, APD jangan lupa, kemudian konfirmasi terkait waktu kepada auditi. Briefing tim auditor itu yang tadi saya sudah kemukakan berulang-ulang, silakan nanti ketua tim audit atau lead auditornya itu memberikan penekanan apa yang harus dilihat pada internal audit kali ini. Kemudian komunikasi dengan auditi itu terkait dengan materi audit ditambah dengan konfirmasi jadwal pelaksanaan audit. Jadi jangan sampai kita sudah biarin aja lah, sudah di email ini tapi kita nggak mengkonfirmasi. Biasanya itu bentrok, banyak urusan biasanya ya. Auditi itu, apalagi bagian produksi, supervisor ke atas itu susah sekali waktunya untuk diganggu tuh ya. Jadi kadang kita harus ingat-ingat waktu tuh. Saya pernah mengaudit jam pulang kantor. Jadi shiftnya udah beres, auditnya baru bisa setelah jam pulang kantor. Ya enggak masalah, mau gimana? Ya udah kita audit gitu. Auditnya bagaimana? Ya audit dokumen. Besoknya baru audit lapangan gitu ya. Pelaksanaan ini yang kita kenal sebagai eksekusi audit. Jadi ada opening meeting, kemudian ada audit, wawancara, observasi, kunjungan lapangan, review dokumen beserta auditi, kemudian ada pertemuan penutup, kemudian ada follow up. Nah, kemudian ada pembuatan laporan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan laporan. Laporan audit dibuat merupakan dokumentasi dari kegiatan dan hasil temuan audit. Ingat, pembuatan laporan ini boleh secara menyeluruh atau boleh secara parsial, Baraya. Tergantung SOP yang ada di perusahaan Baraya nih. Ingat, SOP internal audit atau SOP kontrol audit itu harus sampai ke pembuatan laporan, di step di situ. Bahwa tim auditor yang dibentuk berkewajiban untuk membuat laporan. Jadi begitu, laporan yang dimaksud mengacu kepada formulir nomor sekian. Nah, itu harus disebutin di SOP. Begitu. Atau kalau memang tidak mau disebutin, ya sudah disepakati ketika pembentukan tim auditor dan di persiapan, itu tools-nya itu termasuk salah satunya adalah format template laporan audit. Ya. Tindak lanjut ini terkait dengan pemantauan atau monitoring tindakan perbaikan atas temuan. Boleh jadi selama audit ada masukan, biasanya lebih ke subjektif Bapak Ibu. Gue kalau diaudit sama B ini temuannya banyak, tapi kalau diaudit sama Mas Sigit temuannya sedikit misalkan. Itu banyak yang begitu tuh. Pak, nanti jangan Pak Beni, Pak Beni mah bawel misalkan ya, atau Mas Denny itu susah dinego misal ya. Nah, banyak yang begitu-begitu nanti masukannya. Nah, salah satu tugas tim ISO atau tim leader itu menampung, mengakomodir atau mendapatkan informasi semacam itu, baik melalui angket. Jadi setelah selesai audit atau ketika closing meeting, nah Bapak Ibu silahkan sebarkan angket
atau survei terkait dengan pelaksanaan audit. Itu terkait dengan materi, terkait dengan tim auditor, terkait dengan waktu, dan lain sebagainya. Silahkan ditanyakan, sehingga nanti ada masukan untuk perbaikan. Ya, boleh jadi kan auditornya di komplain terkait dengan misalkan pembawaan misalkan, atau waktu yang kurang pas, atau auditornya nggak matching melulu waktunya. Nah itu nanti silakan getting information by survey. Jadi ketika closing audit disebar aja kertas surveinya, sehingga kita ada perbaikan bahan improvement untuk internal audit berikutnya. Nah, saya pikir itu yang jarang dilakukan di audit internal di perusahaan Baraya. Jadi ada survei kayak habis training itu ada surveinya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan penyampaian materi, bagaimana terkait dengan materi, apakah tulisannya jelas, apakah hasil printernya jelas, bubuhkan nilai antara 1 sampai 5, kan begitu ya biasanya. Nah, itu tolong nanti dilakukan ketika kita di closing meeting. Biasanya diedarin di closing meeting tuh, atau melalui email boleh. Bapak Ibu, terkait dengan sudah selesainya program internal audit 2020 dan demi perbaikan ke depan, kami memohon Bapak Ibu auditi dan auditor sekalian untuk mengisi kuesioner survei di bawah ini paling telat 3 hari setelah Bapak Ibu terima. Kami mengharapkan feedback gitu. Jadi ada feedback, ada masukan dari auditi dan auditor, sehingga di next program audit itu dapat kita perbaiki atau kita tingkatin. Ini sudah tidak aneh. Program atau tahapan audit ini sudah tidak aneh. Jadi ada permulaan audit, pelaksanaan tinjauan dokumen yang tadi saya bilang, kemudian ada pelaksanaan kegiatan audit, jadi ada closing meeting, kemudian kayak sholat ya. Sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kegiatan auditnya dimulai dengan opening meeting, diakhiri dengan closing meeting ya. Penyiapan pelaksanaan penyampaian laporan audit dan seterusnya. Ini proses pengumpulan bukti audit. Nah, yang tadi nih Bapak Ibu, pada masa pandemi bagaimana caranya kita mendapatkan bukti-bukti audit sedangkan kita jauh? Ya nggak masalah. Ingat, harus ada dalilnya, harus ada referensi hukumnya. Silahkan direvisi SOP-nya bahwa internal audit pada masa pandemi bisa dilakukan secara daring, misalkan begitu ya. Bagaimana cara mengumpulkan informasinya? Ya sama, informasinya ditunjukkan ketika audit. Lebih lama dong Pak Beni. Memang, mau bagaimana lagi, memang udah waktunya. Nah ya, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita wakilkan, misalkan terkait dengan implementasi pemakaian APD. Jadi kita lihat, tolong divideokan sekarang nanti di lapangan bagaimana penggunaan APD di tempat kerja saudara, misalkan ya. Tolong bawa kertas rekaman dokumen hiranya di tempat kerja saudara. Jadi nanti ketika memvideokan, kita melihat juga di hiranya. Nah, itu dibandingkan. Ada dokumen lain, misalkan matriks APD. Nah, dilihat matriks APD di tempat itu sesuai nggak dengan implementasi. Harusnya menggunakan masker. Maskernya ternyata di matriks harus berjenis ini. Ternyata ketika dilihat videonya, ternyata banyak yang tidak menggunakan masker sesuai dengan matriks APD. Matriks APD dibuat dari matriks APD berasal dari hira. Ternyata boleh jadi hiranya yang nggak tajam, sehingga matriks APD tidak akomodir, dan apalagi di pelaksanaan juga lebih tidak akomodir. Jadi begini Baraya, ketika implementasi tidak akomodir atau tidak sesuai, boleh jadi standar yang diacu, boleh jadi bias. Kenapa bias? Karena tidak paham terkait dengan regulasi. Satu, kedua, analisa
dan penilaian resiko itu tidak tajam. Jadi seadanya, sehingga diimplementasi juga seadanya. Jadi biasnya itu berkali-kali. Bias dari implementasi dikarenakan bias dari matriksnya bias dari hira. Hiranya yang tidak tajam menyebabkan matriks tidak tajam. Matriks tidak tajam menyebabkan implementasi makin tidak tajam. Begitu urut-urutannya. Lingkup audit internal, nah ini sudahlah semua ya. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 10. Ini tergantung nanti mau ditekankan di bagian mana. Misalkan dokumen dan sistem manajemen K3. Ini mau ditekankan di mana nih? Kebijakan K3 mau ditekankan di mana? Nggak mungkin kebijakan K3 kita tanyain di level operasional. Kebijakan K3 itu kita tanyakan di levelnya GM. Ya, di levelnya MR. Di levelnya Pak Direktur. Nah, ya, nomor 3. Nggak mungkin juga kita tujuan dan sasaran ketika observasi di lapangan, Bapak tahu nggak tujuan dan sasaran K3 di departemen Bapak? Kita nanyanya ke operator. Nah, jadi jangan sampai nanti kita itu bertanya tidak sesuai dengan makomnya. Jadi kalau makomnya di level operator, ya coba kita tanya di level operator ya. Kualifikasi auditor dan penunjukan. Ingat Bapak Ibu, di SOP kalau bisa dicantumkan yang bisa menjadi auditor adalah orang yang 1, 2, 3, 4 ditulis ya. Apa yang bisa seseorang itu ditunjuk sebagai auditor, baik secara kompetensi maupun secara kewenangan. Ada orang yang secara kompetensi sudah level auditor, tetapi dia tidak berwenang. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di surat penunjukan, Bapak Ibu. Ya. Sudah training internal audit, tetapi tidak ditunjuk, ya dia nggak jadi auditor, walaupun dia kualifikasi auditor. Jadi ada 2. 1, kompeten, 2, authority, berwenang. Nah, kompetennya dibuktikan dengan sertifikat training internal audit, authority-nya dibuktikan dengan surat penunjukan atau surat penetapan. Begitu. Dan ini tim auditor ini harus direview secara reguler. Bagaimana cara mereview? Ya tadi, 1, ketika mau internal audit itu harus ada pretest, mereview atau merefresh kemampuan auditor dalam hal teknik-teknik audit misalkan ya. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap SOP-SOP dan klausul-klausul di ISO. Yang ketiga, terkait dengan penyusunan laporan. Ingat, yang nyusun laporan itu adalah auditor, bukan tim ISO ya. Ini sering salah kaprah. Tim auditornya sudah kunjungan lapangan, udah aja laporan auditnya bagian ISO yang teler, yang jadi kayak mahasiswa magang. Mereka semua yang bikin laporan. Jangan. Yang bikin laporan itu untuk area audit yang diauditnya itu adalah tim auditor yang bersangkutan. Jangan membebani bagian lain dengan pekerjaan yang kita lakuin belum beres. Harus sampai beres ya, Baraya ya. Ini saya suka prihatin nih. Pak Beni saya capek. Pak Beni saya minta lembur. Kenapa? Ini saya ngerjain laporan audit katanya. Laporan audit? Siapa yang audit itu? Wah, ini kebiasaan ini. Kan kayak begitu-begitu. Ingat, tanamkan dalam hati, kerja ikhlas, kerja tuntas. Jadi harus sampai tuntas. Harus sampai ke laporan. Ini saya coba lampirkan beberapa contoh saja. Jadi surat penetapan tim auditor sama daftar tim auditor. Belum tentu yang udah ada di daftar tim auditor menjadi tim auditor pada internal audit selanjutnya ya. Job desk kewenangan. Nah, ini ada deskripsi pekerjaan tim auditor. Silahkan ditetapkan apa pekerjaan dan kewenangannya.
manajemen apa, dokumen kontrol apa, ketua tim audit apa, anggota tim auditor apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dalam menyusun jadwal audit terdiri dari 2 nih Pak. Jadi ada jadwal audit yang tahunan, ya. Ada jadwal audit yang detail. Detail itu artinya setelah ditentukan tahunan, seperti pada slide yang Baraya Bapak Ibu lihat, ada juga detail audit seperti ini. Nah, jadi ada, saya balikin lagi ya. Jadwal audit tahunan seperti ini. Ini COE biasanya. Ada di calendar of event, kemudian diperjelas atau diperinci dengan menggunakan jadwal audit internal semacam ini. Tuh, lihat. Ada yang di atas ya, jadwal audit internal itu langsung ke proses yang diaudit, langsung ke lokasi yang diaudit. Ada juga yang hanya matriks atau listnya aja. Silakan sesuai dengan SOP yang diacu oleh Baraya di tempat kerja. Ingat, SOP yang baik adalah SOP yang mengakomodir hal-hal yang cocok diterapkan di tempat Baraya. Ingat, SOP itu boleh jadi Baraya ATM dari SOP di tempat kerja orang lain, boleh. Tetapi ingat, SOP itu harus disimulasikan dulu. Kan sering tuh Baraya atau saya juga sering meminta tolong di grup-grup WA atau di grup-grup ini untuk tolong dong, ada yang punya SOP ini enggak, ada yang punya SOP itu enggak. Nah itu silahkan Baraya dapatkan, silahkan Baraya sebarkan, tetapi itu belum tentu cocok di tempat Baraya. Harus ada kaji ulang, harus ada simulasi apakah cocok. Karena nyusun SOP yang paling benar itu adalah SOP berdasarkan pengamatan pekerjaan di tempat kerja Baraya sendiri. Boleh merefer kepada SOP orang lain, tetapi ingat, yang paling baik, yang paling cocok adalah SOP yang dibikin melalui observasi di tempat kerja Baraya. Begitu. Jadi dari tahapan langkah kerja itu bisa diambil, kemudian baru dicocokkan dengan referensi-referensi yang berada di luar perusahaan kita, ya. Ingat jadwal audit ada 2, jadwal audit secara tahunan, glodogan gitu, kemudian ada yang secara detail. Nah, biasanya hasil temuan audit, temuannya itu ada yang langsung dibuatkan ke dalam formulir temuan dan tindakan perbaikan, ada juga yang enggak, Pak. Jadi, nah saya coba kemukakan yang langsung saja. Biasanya ini lebih menghemat kertas, lebih menghemat formulir. Jadi corrective action dan nah ini kayak begini, yang atas ini. Temuan dan perbaikan audit internal. Jadi tinggal diisi aja, contreng mana, kemudian tanggal auditnya kapan, nomor temuannya. Nah, nomor temuannya fungsi misalkan bagian produksi, auditornya misalkan Pak Sigit. Nah, kemudian auditinya siapa di situ, uraian ketidaksesuaian. Silahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan di tempat Baraya semua. Kategori mayor, minor, sama observasi silahkan juga ditetapkan di SOP. Analisa akar masalah ini selalu ada dalam setiap CAR. Jadi disitulah kita meminta auditi untuk menggali akar masalahnya. Kenapa sampai ketidaksesuaiannya terjadi. Itulah saat di mana auditor dan auditi bisa berdiskusi terkait dengan akar masalah dan rencana tindakan perbaikan. Jadi enak tuh kalau di internal audit ini. Jadi biasanya sehari udah langsung bisa ditemukan. Follow up-nya di hari itu juga atau di H+1. Begitu. Jadi enaknya sistem internal audit itu begitu. Jadi bisa langsung didiskusikan, dibadamikan, kemudian diambil tindakan perbaikan. Disetujui dengan perbaikannya, lakuin. Gitu. Dan ini ada yang form kedua terkait dengan temuan dan dengan perbaikan audit internal juga sama nih ya. Jadi yang pertama yang itu model itu, kemudian yang paling atas, kemudian yang kedua adalah yang ada raw merahnya. Nah ini sama
Silahkan Baraya pilih yang mana yang cocok dengan tempat kerja Baraya. Nah, terakhir setelah semua temuan audit di list, laporan auditnya dibikin. Ini yang paling simple yang biasanya kita temukan di beberapa tempat kerja. Jadi ada QHSE, MS Internal Audit Report kayak begini formatnya, silahkan. Kalau mau di ATM silahkan. Kalau mau memperbaiki revisi tempat saudara, tempat Baraya yang udah ada silahkan. Jadi audit date kapan, auditinya apa, audit itemnya apa. Audit item itu terkait dengan kriteria audit. Kriteria itu misalnya klausul ini atau SOP nomor ini ya. Konten kalau ada lampiran silahkan. Checklist apa, daftar pertanyaan, ingat daftar pertanyaan ketika audit silahkan. Corrective action request ada atau tidak ada berapa silahkan diisi. Nah ini nomor 6 adalah effectiveness, safety, health, and jadi ini terkait dengan apakah ini judgement si auditor ya, apakah terkait dengan audit item efektif nggak dilakuin di tempat itu. Jadi kalau SOP-nya terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian resiko, nah identifikasi bahaya dan penilaian resikonya itu efektif nggak dilakuin di tempat itu? Sesuai nggak dengan persyaratan yang diminta? Kalau sesuai, di situ ditulis aja. Nah, kemudian yang 7, opini dari auditi. Nah, ini tuh untuk mengakomodir yang tadi yang saya sudah bilang, ada kuesioner atau ada apalah survei. Nah, ini di sini disebutin opinion of auditi. Auditi di situ kasih aja batasan. Auditi boleh beropini terkait dengan ini. Jadi tidak melebar ya. Opininya terkait dengan wah ini ketek auditor bau misal ya. Itu tidak dibatasi, itu di petunjuk pengisian internal audit report. Jadi tidak boleh diliarkan, tapi dikasih petunjuk pengisian. Nomor 7, opini auditi itu silahkan isi sesuai dengan ini, terkait dengan ini. Jadi tidak dilepas liarkan ya. Kemudian ada disiapkan oleh siapa, dicek oleh siapa, kemudian di-approve oleh siapa. Ini laporan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan terkait dengan internal audit. Ada beberapa perusahaan yang laporan internal auditnya itu kayak skripsi, ya nggak apa-apa salah. Ada juga yang kayak artikel, nggak masalah Pak, Bu. Selama itu diatur dalam SOP, ya. Ingat, semuanya itu balik lagi ke SOP. SOP-nya apa? Makanya di form itu biasanya FM. FM itu form model, garis miring atau strip 023. Berarti 023 itu mengacu ke SOP. Biasanya begitu, yang paling mudah itu. FM strip 023 strip apa. Nah, itu biasanya itu 023 di awal itu mengacu ke SOP yang diacu oleh form ini. Nah, laporan audit juga merekap temuan audit internal. Kayak begini contohnya, yang paling gampang, yang paling sederhana. Bidang yang diaudit, ketidaksesuaiannya apa? Kategorinya mayor, minor, observasi, apa? Gitu ya. Itu diisi atau dibikin. Seperti ini. Sampai ke rencana perbaikan juga direkap. Baraya semua. Rencana perbaikan dan verifikasi hasil audit internal. Tanggal auditnya dibikin. Auditornya siapa, auditinya siapa, ketidaksesuaiannya apa, terkait dengan klausul berapa di ISO, kategorinya apa, mayor, minor, observasi, rencana dengan perbaikan apa. Nah, ini dibikin aja dalam kertas A3 sehingga nanti bisa dibagikan, disirkulasikan kembali kepada para auditi, dan ini harus dikomunikasikan. Ingat, setelah internal audit, kewajiban tim ISO atau QHSE adalah memonitor, dan ketika ada sinyal bahwa perbaikannya sudah selesai, itu kasih tahu ke si auditornya bahwa itu sudah, sehingga bisa di-close. Jangan sampai open ya, sampai
sampai internal audit kemudian tuh masih open, kacau itu ya. Nah, ini beberapa contoh saja. Jadi kayak begini, summary list of secure management system internal audit report dan corrective action request periode 2017. Ini dulu saya bikin ini di tempat kerjaan saya yang dulu itu 2017 ini. Kategori finding audit, majornya tidak ada karena di prosedur audit kami itu dulu ya, major itu 1 kali 24 jam harus diturunkan minimal menjadi minor. Kalau enggak, bubar departemennya. Disamperin sama direktur. Lihat di situ minornya ada 35, observasinya ada 37, sehingga total findings itu ada 72 secara perusahaan. Bayangin, internal audit yang detail itu menghasilkan findingnya nggak kira-kira ya 72. Kalau external audit mungkin ya di kisaran 30-40 itu udah banyak. Tapi kalau internal audit itu bisa ratusan itu. Bahkan di beberapa tempat yang pernah saya coba audit itu ya, ada beberapa perusahaan yang minta ketika internal audit minta pihak luar untuk ngaudit, dan saya sering tuh ada beberapa ya. Itu sampai 102. Pernah kita temukan findingnya itu 102. ya mau bagaimana, karena ini internal audit, ajang memperbaiki diri gitu. Nah, tapi di plesetan ajang mencari kesalahan. Nah, ingat, auditor itu mencari kesesuaian. Ketika mencari kesesuaian menemukan ketidaksesuaian, ya itulah paradoks kita. Dan hidup kita itu selalu paradoks nih. Ada hitam, ada putih. Ketika mencari hitam, ketemu putih. Putihnya dicatat nggak? Catat. Gitu. Jadi prosedurnya seperti itu. Begitu, Bapak Ibu, Baraya, silahkan kalau ada yang mau bertanya dan ingin didiskusikan, mangga silahkan. Saya kembali.